Berarti kalau misal udah beli di awal non-pet, ya udah nggak bisa di-pet kan. Oke. Kecuali kamu punya idik-idikan sama organisasi. Ya kan? Sementara orang nggak mau harga mahal. Yang penting maunya kucing, kelihatan, ada kualitasnya dan sebagainya. Oke. Sehingga ya udahlah non-pet nggak apa-apa. Dijual dalam keadaan non-pet. Misalnya kalau yang pedigree katakanlah meninggal, kan rugi banyak, Mas. Iya, benar rugi banyak. Iya kan? Nah, itu kan berarti kan beda. Tuh. Ada salah satu komentar nanyain, pet dan non-pet itu apa sih? Dan kira-kira untuk tahun 2025 ini enakan pakai pet atau non-pet? Ini jadi perdebatan banget, Mas. Betul ya, Mas. Karena sebenarnya di para pecinta kucing itu yang jadi pembahasan itu seperti ini tuh. Nah, menurut sama sendiri pet dan non-pet itu apa sih, Mas? Gitu loh kan. Oke, sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi ya. Betul. Pet itu pedigree, yang artinya kucing memiliki sertifikat. Jadi kita tahu nih, bapaknya siapa, neneknya siapa, kakeknya siapa, sampai ke atasnya. Silsilah berarti. Silsilah keluarga. Itu yang pet. Semacam kayak akta lah. Sedangkan yang non-pet ya non, artinya nggak ada silsilahnya. Oke, sebentar, berarti gini, Mas. Kalau non-pet, berarti mereka nggak punya nggak punya silsilah yang jelas. Ya, nggak ada silsilah yang jelas. Oke, berarti misal kucing-kucing di jalanan, kucing-kucing. Ya itu jelas non-pet lah. Jangan bilang kucing di jalanan. Sudah pasti non-pet. Iya, udah pasti non-pet. Oke. Yang di breeder aja ada yang pet sama non-pet. Kalau breedernya itu qualified gitu ya, dia bilang apa pedigree, ya udah pedigree berarti kan, artinya non-pet gitu kan. Kalau dia bilang non-pet ya non-pet. Kemudian kalau seandainya ada breeder yang memang tidak ada qualified gitu kan, itu dia bilang ini pet. Kita bisa bertanya-tanya, bener nggak petnya? Pertanyaannya di situ, bukan di kucing jalanan. Kalau kucing jalanan jelas non-pet. Iya sih ya, betul. Dan itu banyak banget di jalanan kan. Ya. Nah, pengaruhnya di pet atau non-pet itu apa? Banyak sih sebenarnya. Semacam kayak harga ya. Pasti harga sendiri kan, kalau kita bicara masalah pet itu kan lebih mahal daripada yang non pet kan. Itu udah pasti, Mas ya? Ya pasti mahal lah. Untuk ngurus petnya aja ada biaya kan. Nah terus siapa yang mau nalangin pengurusan pet ini? Betul ya, yes ya, betul. Ya, yang jadi permasalahannya gini, sekarang banyak nih indukan yang berpet, catering juga melepaskan anakan yang non pet. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Gitu? Nah, iya kan? Kenapa kok dilepas tanpa pet gitu kan? Iya. Ekonomi kan mungkin lagi lesu ya. Betul ya. Sedangkan kucing beranak, anakannya mau diapain nih gitu kan? Iya sih. Mau dilepas, mau diadopsikan, kalau dia di-pet kan atau di-pedigree kan, otomatis harganya lebih mahal. Ya kan? Sementara orang nggak mau harga mahal. Yang penting maunya kucing, kelihatan, ada kualitasnya dan sebagainya. Sehingga ya udahlah non-pet nggak apa-apa. Dijual dalam keadaan non-pet. Nah, untuk tingkat kualitas, terus tingkat penampilan ataupun kesehatan dan lain-lain, itu lebih baik pet atau yang non-pet, Mas? Sebetulnya nggak ada itu ya, nggak ada perbedaan ya. Sama berarti? Sama aja. Pedigree sama non pedigree sebetulnya kan sama-sama kucingnya. Iya, makanya sama-sama tinggal kucingnya. Bagaimana kita merawatnya, kan poinnya di situ. Tapi nih ada tapinya nih, ada tapinya nih. Kalau berpedigree, minimal kita tahu asal muasalnya. Seenggaknya itu ya. Dan nggak asal mengawinkan. Ingat, perkawinan yang asal itu bisa jadi ada salah genetik atau cacat genetik. Nah, cacat genetiknya ini yang nantinya kita nggak tahu kan ke depannya gimana. Iya, betul. Contoh nih, kayak Manskin boleh dipet kan nggak? Nggak boleh nggak sih Manskin? Nggak boleh kan ya. Kita kemarin ke Ica kan. Iya. Itu sempat jadi polemik juga. Katanya benar-benar paten menolak Manskin ya kan. Emang itu. Nah itu gimana, Mas? Kalau di Manskin persilangan sedarah, misalkan bapak dikawinkan sama anak gitu ya, nggak ada masalah, fine-fine aja. Tapi biasanya di usia 8 bulan atau 9 bulan biasanya ada masalah di paru-parunya. Kalau berpedigree kan nggak sampai seperti itu. Berarti kalau katakanlah kita kemarin bahas Manskin gitu ya, berarti benar-benar si Manskin ini nggak bisa dimasukkan dalam organisasi, Mas? Ya, belum tentu. Perkiraan, kalau ada ras baru, kemungkinan ada organisasi baru. Iya kan? Iya. Berarti kalau seandainya kemarin mungkin dari Picnos dulu kan juga nggak diakui, Mas. Nggak bisa masuk organisasi? Nggak bisa. Kok pada akhirnya bisa masuk? Masuk organisasi karena ada organisasi baru. Nah,
kita ngomongin organisasi dulu ya bentar Mas. Jadi gini, organisasi kan banyak, itu berdiri sendiri atau ada satu naungin banyak organisasi? Iya, ada yang berdiri sendiri, ada yang satu induk pusat menaungi beberapa organisasi kan di situ juga ada. Nah, untuk progres atau profitnya enakan mana sih Mas? Kita breeding yang pet atau yang nggak pet sih? Kalau analisa saya ada beberapa mazhab nih. Yang pertama memang kita mau jual cepet-cepetan. Ya, mau melepas kucing, kalau nggak boleh dengan istilah menjual, mau melepas bermahar gitu kan, cepet-cepetan. Jelas enakan mana? Jelas enakan yang non pet, karena di situ nggak ada biaya untuk mempedigrikan pertama, dan yang kedua orang lagi cari kucing yang memang murah. Oke, berarti ya udah dia nggak usah ngurusin pet dan lain-lain, yang penting dapat kucing. Iya. Itulah kenapa banyak catering yang memang potong kompas ke situ. Jualan kucing tanpa pet. Iya. Mengadopsikan kucing tanpa pedigree. Tapi ada beberapa orang catering yang kemarin kita datengin gitu kan. Dia tidak profit oriented, maksudnya tidak mengejar hasil, tidak mengejar uang gitu kan. Betul. Sehingga kucingnya pun dikawinkan cuma 1 tahun sekali kan. Iya kan, waktu kita ada di Bengal kemarin. Betul ya. Dia mengawinkan kucing 1 tahun sekali. Dia lepas di harga berapa? Kemarin ketika kita bicara, ya kan, sama bapaknya, minimal harga 100 juta. Iya kan? Iya. Betul. Bahkan ada kucing yang sudah 2 kali BOB, ditawar 250 belum dilepas. Hitungannya juta ya, bukan ribu ya. Iya. 2 digit guys ya. Jadi kalian mengikuti mazhab yang mana? Misi kita, apakah kita mau ke kontes, lomba, ataukah cuma ngebreed biasa, suka-suka aja gitu. Suka-suka aja. Misal nih, kita beli non pet, mau dilombakan, bisa nggak Mas? Nggak bisa. Berarti kalau misal udah beli di awal non pet, ya udah nggak bisa. Nggak bisa di petkan. Kecuali kamu punya idik-idikan sama organisasi. Nanti kita bahas sama ketua organisasinya. Itu yang aku suka, idik-idik guys. Lanjut nih Mas. Berarti kalau kita ngomongin mau breed yang pet atau non pet secara hasil, ya tergantung kamu mau kemana. Dan tergantung budget kamu berapa. Gitu. Tapi kalau budget kamu unlimited, saran saya ambil yang berpedigree, kemudian kualitasnya kualitas show aja. Langsung Mas ya? Langsung kualitas show. Kalau perlu Mas, susah gitu kan, nyarinya susah. Datang ke lomba, menang BOB, ambil. Asik kan? Itu paling cepat sudah. Iya sih. Iya kan paling cepat. Betul. Iya sih, maksudnya udah kelihatan juara dia kan? Udah kelihatan juara. Udah kelihatan punya roset, sudah kelihatan menang BOB gitu kan. Iya sih, betul guys. Betul. Gitu kan. Dan perkiraan dengan biaya segini berapa? Paling ya 250 sampai 250-an juta lah. Mentok. Iya, 150 apa tergantung jenis ras kucingnya? Tergantung dari kucingnya. Yang paling oke apa Mas untuk saat ini? Sekarang yang lagi booming katanya BSA ya? Iya, BSA lagi rame kan? Dan kalau BSA lagi rame kayak gini, harga ya memang standar gitu kan. Maksudnya standar gimana? Standar nggak bagus, nggak murah. Berarti normal. Pertama itu. Dan yang kedua, untuk menang BOB agak susah. Duh, kok bisa? Karena musuhnya banyak. Lawannya banyak. Makanya semuanya saling berlomba-lomba kan untuk memperbaiki kualitas kan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau ngepet itu atau mau breed kucing itu bebas, terserah mau kalian mau kemana. Yang penting siapin dulu mentalnya untuk ngebreed kucing itu. Nah, selanjutnya Mas, ini kan sama juga breeding nih. Nah, udah berapa tahun Mas? 3-4 tahunan. 3-4 tahunan. Nah, kira-kira yang paling jadi tantangan sama tersendiri itu apa? Atau pernah resiko apa dalam ngebreed kucing? Pada dasarnya breeding kucing itu semua sama ya. Mau itu pedigree sama non pedigree semua sama. Misalnya kalau yang pedigree katakanlah meninggal, kan rugi banyak Mas. Iya, benar rugi banyak. Iya kan. Nah itu kan berarti kan beda sama yang non pet. Ketika kita mau breeding kucing, membeli kucing, bukan hanya kucing ya, hewan ya. Kita harus siap dengan 3M. Apa itu? Mati. Maling. Satunya apa ya? Minggat. Iya. Mati, maling, minggat. Artinya kan ini sama secara pengalaman sama dia atau ini filosofi Jawa sebetulnya. Ketika kita mau beli burung. Nah, dulu kan beli burung banyak ya, puluhan juta sebetulnya kan. Kita harusnya 3M. Apakah hewannya itu mati? Kalau hewannya mati udah, kita harus legowo sih. Ya nggak bisa ngapain. Apakah hewannya itu dicuri?
maling, dicuri orang. Ya udah kita mau ngapain? Rugi kan? Ya rugi. Iya sih. Artinya yang ketiga minggat, artinya dia kabur. Harus siap 3 itu. Kalau nggak siap, jangan. Oke. Lebih baik jangan. Berarti dari dulu sama nerapin 3M nih ya? 3M. Oke. Mati, maling, Minggat. sama minggat. Iya sih. Kan ujung-ujungnya Iya, kita nggak bisa apa-apa. Iya, kalau kita mau save ya udah beli emas aja. Oh iya, kok malah ngomongin investasi ya guys ya? Iya sih betul sih. Jadi memang kalau risiko biasanya 3M. Nah risiko kecil-kecil deh mas, kayak misal katakanlah harganya lagi anjlok banget atau kuncinya lagi nggak bisa keluar. Sama kayak apa namanya, pada dasarnya ini kan semacam kayak kita main judi gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya kayak untung-untungan gitu ya. Gambling berarti mas ya? Gambling. Oke. Tapi ada ilmunya nih. Oh iya. Tapi ada ilmunya nih. Iya. Kalau cuma gambling aja nggak diapa-apain juga kita pasti bakalan boncos gitu kan. Kita ada ilmunya. Nah ilmunya kalian bisa masuk di catering, kalian bisa masuk dari organisasi, kalian bisa belajar gitu kan. Di situ ada kelasnya. Oh kucing itu harus persilangan kayak gini, nggak boleh asal ngilangin dan lain sebagainya. Oke. Nah, Iya. Misalkan kayak kucing apa tuh namanya, kucing ras BSH misalkan dikawinin sama kucing kayak Bengal gitu kan, bisa nggak? Itu ngawur namanya. Oh, nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, bisa tapi ngawur iya, namanya. ngawur Maunya juga. jadi apa gitu iya, kan. sih betul. Kemudian misalkan jadinya jelek misalkan ya. Adopsinya kan jadi murah. Makanya tadi kita bilang apakah pet sama non pet gitu kan ya. Salah satu keunggulan dari berpedigree, kita paham silsilah atasnya dan kita ada jaminan bahwa persilangan tadi itu nggak ngawur. Oke. Itu guys ya. Jangan lupa subscribe.